Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Doni99. Di channel ini saya selalu membagikan kata-kata mutiara, mindsetnya para pembisnis yang sukses terlebih dahulu, dan tutorial-tutorial bagaimana kita harus memiliki bisnis atau usaha yang baik buat kedepannya dan menambah penghasilan kita dalam kehidupan atau kebutuhan dalam sehari-harinya. Tentu pada kesempatan hari ini ada yang saya ingin bagikan kepada kalian sebagai motivasi dalam hidup, sebagai motivasi ketika kita mau bergerak, sebagai motivasi ketika kita mau melangkah lebih baik dari sebelumnya. Nah, kata-kata ini adalah seorang laki-laki akan berubah jadi seorang pria setelah mengalami 6 hal ini, ya. Jadi laki-laki ini mau mulai merubah dirinya karena ada 6 hal. Dan ada yang satu menurut saya memang berubah, ya. Tolong dengarkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah orang tua yang meninggal. Dari kedua orang tua meninggal, ada salah satu yang meninggal. Itu akan menambah rasa semangat kita, rasa kehidupan kita semakin tidak terarah dan seakan-akan tidak ada rasa semangat ketika semua sudah tiada. Salah satunya yang saya rasakan itu adalah ketika saya ditinggalkan ibu saya. Nah, pada saat itu 1 tahun, 2 tahun saya malas, saya berpikir negatif, saya tidak punya rencana apapun karena pemikiran saya tuh masih benar-benar belum nerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping itu saya selalu menyisihkan waktu untuk selalu berdoa. Baik berdoa dalam perjalanan, baik berdoa dalam ketika dalam pekerjaan, baik berdoa dalam sesudah sholat, baik itu apapun yang saya lakukan, saya tidak lepas dengan rasa untuk berdoa. Mungkin Allah takdirkan supaya kita berdoa melalui salah satu musibah, baik ujian atau cobaan. Itu pasti akan ada pada kehidupan kita, karena setiap manusia yang hidup, makhluk yang hidup pasti akan memiliki masalah. Akan tetapi lama kelamaan 1 tahun 2 tahun saya mengalami rasa semangat kurang, tapi ke 3 tahunnya saya mulai merubah diri saya, belajar mandiri, belajar upgrade diri, belajar skill baru, ya. Tentunya itu ya, akan merubah diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada direndahkan oleh orang lain. Nih. Yang kedua kita putar dulu. Nah, yang kedua adalah direndahkan oleh orang lain. Nah, ini juga salah satu motivasi ketika kita ingin bangkit kembali, ya. Ketika kita ingin memulai hidup, menata hidup kita lebih baik lagi. Itu karena ada dorongan dari orang di sekeliling kita yang merendahkan. Itu saya yakin akan menambah rasa semangat kita untuk belajar, upgrade diri, memperbaiki diri, ya. Jadi kalian jangan epes meer kalau bahasa kampung. Jadi ketika kalian dihina, dicaci maki dan direndahkan, itu jadikanlah sebagai motivasi dalam hidup. Karena itu akan bisa merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Dan yang ketiga, hati dipatahkan. Nah, biasanya ini laki-laki
sedang dilanda asmara cinta, lalu dia putus harapan ketika si perempuan ini tidak menyukai ataupun dinikahkan oleh keluarganya atau oleh bapaknya atau oleh mamahnya. Nah, itu bisa terjadi ya dalam kehidupan manusia. Tentu ada berbagai masalah apapun yang dialaminya. Kan tetapi disitulah akan ada rasa semangat pada diri sendiri, tidak memikirkan hal seperti itu karena sudah terjadi, itu akan lebih rubah dalam artian lebih semangat lagi. Terus jatuh dalam karirnya. Yang keempat, jatuh dalam karirnya. Biasanya orang ini sudah melewati masa fase dewasa. Kan ada remaja, dewasa. Setelah dewasa biasanya pemikiran tuh lebih matang, lebih ingin memiliki karir yang baik, jenjang yang baik, kedepannya harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Itu adalah tingkatan dewasa, bukan masa pubernya bercanda lagi, tapi sudah memikirkan bagaimana ke depan, bagaimana harus dipersiapkan, apa aja yang harus dipersiapkan. Tapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Ada aja yang ya udahlah, nikmatin aja, ya udahlah, yang membuat diri itu menjadi stres, itulah intinya mah itu ya. Jadi itu salah satu setelah mengalami 6 hal itu, yang tadi ke 4. Dan yang kelimanya yaitu dihianati temannya. Biasanya nih ketika kita ingin berusaha atau usaha bisnis bersama temennya, lalu kita join nih, dalam artian join, ternyata dia nusuk dari belakang, dia menjelekkan nama kita, menjelekkan usahanya kita. Jadi ya berbagai macam lah kita dihianati teman. Atau bisa jadi ketika kita dekat sama seorang ini, kita pengen dekatkan, ternyata dia menusuk dari belakang. Nah, itu bisa aja terjadi. Dan yang keenam, mulai mengenali Tuhan. Nah, biasanya yang keenam ini ketika semuanya sudah terjadi ya, jadi semuanya nih sudah terjadi, ketika kita stuck di situ aja, begini salah begitu salah. Nah, biasanya ada rasa kita tuh ingin kembali kepada sang pemiliknya, kita ingin memperbaiki diri, menyikapi kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan ya pada dasarnya kita tuh berserah diri, ingin memperbaiki diri. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi pesan saya, ketika kalian ingin berubah, maka kuncinya hanya satu, action. Cobalah apa yang ada pada diri kalian, maka kembangkanlah itu. Karena untuk menambah penghasilan, mata pencarian di era digital ini sangat mudah ya. Kalian yang ingin menjadi konten kreator, silahkan. Basicnya kalau di konten kreator silahkan. Dan basicnya ada di tingkatan penjualan. Biasanya kalau orang-orang yang demen suka jualan, nah jualan ya, jualan aja dulu. Modal dari mana? Kan ada sekarang, ada affiliate ya, terus ada apalagi banyak lah, jadi dropship, jadi banyak. Jadi jangan berpacu dalam kesedihan atau selain kesedihan itu jadi stresan meren ya. Intinya pada dasarnya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa kalau suka dengan channel ini, maka boleh kalian subscribe, boleh kalian like, dan kalau ada ingin unek-unek
di benak pemikiran kalian ataupun hati kalian, maka boleh berkomentar dalam di bawah ini ya. Dan ketika ada manfaatnya, boleh kalian share sebanyak mungkin, karena salah satu ketika kalian bermanfaat buat orang lain adalah pahala yang akan terus mengalir ketika dia melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.